di IG Live ya. Saat lagi kita akan mulai kajian rutin ya, kajian Magnet Rezeki rutin setiap hari Jumat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mulai lebih awal karena biasanya jam 9, kita saat ini mulai jam 8:15 ya. Mengingat dengan salah satu sahabat saya, guru saya yang luar biasa, insya Allah pagi ini baru bisa bergabungnya ya lebih awal jam 8:15 ya, bukan jam 9 seperti biasanya. Maka mohon izin bagi sahabat-sahabat semuanya yang senantiasa rutin hadir di kajian kita, kajian live Magnet Rezeki via Instagram ya, silakan untuk bergabung ya. Dan juga bagi yang sudah bergabung silakan juga infokan kepada sahabat-sahabat yang lain, keluarga ya, kerabat maupun ya sahabat serta ya pasangan terkasihnya untuk bisa bersama-sama saling berkumpul di sini ya, untuk saling sambung silaturahmi, saling tolabul ilmi bersama-sama di sini. Insya Allah kita akan bersama-sama ya satukan doa kita, saling mendoakan ya, meraih kickback. Insya Allah dengan saling mendoakan yang terbaik berjamaah kita pun akan dapatkan fadilah yang bersama-sama untuk berjamaah ya. Baik sahabat semuanya, terima kasih pula sahabat-sahabat yang senantiasa setia menemani kita bersama ya, sahabat Magnet Rezeki di seluruh Nusantara maupun sahabat-sahabat yang senantiasa ya kemarin-kemarin lah rutin mengikuti kajian kita yang offline maupun di seminar maupun private training ya, baik yang ada di Subang, yang ada di Bandung ya, yang ada di Solo, Klaten, Pacitan, Boyolali ya, dan sekitarnya ya, daerah Josok, Klaten dan sebagainya. Terima kasih ya, semoga dengan kita rutinkan kajian live ya Instagram ini ya di masa new ya darurat ini ya, pandemi ini, kita bisa tetap terus menjaga frekuensi kita untuk senantiasa saling satu sama terhubung, untuk terus dapatkan fadilah yang luar biasa, terus cas diri kita, gosok-gosokkan diri kita untuk bisa menjadi ya pribadi magnet bagi rezeki ya. Baik, masih kita tunggu sahabat-sahabat yang lain untuk bergabung agar kita nanti bisa bersama-sama ya belajar untuk bisa diskusi juga bersama-sama dengan guru kita yang luar biasa, nanti dengan Ustadz Solihin ya dari Lampung. Beliau adalah Ketua Korwil Magnet Rezeki ya dari Lampung, sahabat semuanya ya. Baik ya, masih menunggu ya sahabat-sahabat lain untuk bergabung. Silahkan untuk diajak sahabat yang lainnya untuk berkumpul, untuk hadir juga di kajian live Instagram Magnet Rezeki yang insya Allah series ini adalah series yang ketiga dengan tema utama kita pada pagi hari ini adalah disiplin kata. Silahkan bagi sahabat yang baru bergabung ataupun yang ya sudah bergabung, silahkan untuk ketikkan nama spasi kotanya sehingga kita bisa saling sapa satu sama lain agar kita saling ya terjalin ukhuwah kita, saling ya semakin erat kita untuk bisa menjadi sahabat sesurga, sahabat filah, untuk saling bersama-sama ya menuju kembali kepada Allah dengan selamat ya, kepada kampung halaman kita yang terbaik yakni Allah Ta'ala. Baik sahabat-sahabat semuanya, insya Allah ya saat lagi kita akan sambungkan langsung dengan ya materi sekaligus sahabat saya, guru saya yang luar biasa ya. Beliau adalah Ustadz Solihin Esos CTMR ya, beliau Ketua Korwil Magnet Rezeki dari Lampung ya. Sambil menunggu beliau untuk bergabung ya, kita awali terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, apa kabar ya sahabat-sahabat Magnet Rezeki di seluruh Nusantara, semoga senantiasa dihadirkan oleh Allah kemuliaan, kebahagiaan, kejayaan ya, senantiasa dihadirkan kelapangan hati, dihadirkan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Amin Allahumma amin. Sehingga kita termasuk menjadi hamba-hambanya senantiasa terjaga dan dijaga oleh Allah. Masya Allah, ini alhamdulillah telah bergabung ya sahabat kita, saudara kita yang luar biasa dari Kebumen. Beliau adalah ya Retno Kebumen ya, Masya Allah luar biasa. Selamat bergabung ya. Ini juga bergabung juga ya Saat Ahmadi. Selamat bergabung semuanya ya. Ini dari mana? Silahkan ketikkan nama spasi kotanya ya, insya Allah agar bisa kita saling sambung silaturahmi satu sama lain untuk lebih mengenal lagi, sehingga kita nanti bisa saling menyelamatkan satu sama lain. Untuk apa? Bisa menjadi sahabat filah, untuk benar-benar bisa bersama-sama menjadi sahabat sesurga insya Allah. Amin Allahumma amin.
Baik, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, limpahan rezekinya sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini ya. Kita masih dihadirkan rezeki berupa nafas ya yang senantiasa kita hirup dengan nikmat ini ya. Kita senantiasa masih dihadirkan rezeki demi rezeki yang luar biasa. Kita masih bisa bertatap muka, ini adalah bagian dari rezeki yang luar biasa pula. Maka mari senantiasa kita syukuri. Semoga luruskan niat kita untuk thalabul ilmi pada pagi hari ini. Insya Allah, Allah pun akan kirimkan malaikatnya Raqib dan Atid untuk mencatat amal baik kita ya. Insya Allah akan menjadi ya amal ya, catatan yang tentunya akan menjadikan pemberat kita nanti di yaumil mizan, di hari penimbangan, karena kita tidak pernah tahu amalan apa yang nanti akan menyelamatkan kita nanti saat di hari penimbangan. Insya Allah dengan kita luruskan niat kita hadir semata-mata meraih ridhonya Allah ya di kajian pada pagi hari ini, insya Allah akan dicatat pula oleh malaikatnya Raqib dan Atid sebagai salah satu amal solih kita, amal solih terbaik kita. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita ya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suri berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. Insya Allah kita pun akan termasuk bagian dari umatnya yang insya Allah tentunya akan pula ya selamat. Oleh ini suaranya sudah nyaman sekali ini, alhamdulillah ya, masya Allah. Dan kemarin kita pertemuan pertama yang membahas, ini suaranya sudah sangat powerful nih, alhamdulillah. Kemarin kita pertemuan pertama ya. Ya, alhamdulillah dengan Teh Gita ya, Teh Gita Destirani, beliau dari Bandung. Pertemuan yang kedua kemarin kita belajar tentang law of projection ya bersama dengan Bunda Ririn CTMR dari Batu Malang. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita belajar langsung dengan guru saya, sahabat saya yang luar biasa. Beliau adalah Ustadz Solihin ya, Esa CTMR, beliau ketua Korwil ya, Magnet Rezeki dari Lampung. Insya Allah kita akan belajar banyak bersama-sama pada pagi hari ini. Dan silakan bagi sahabat semuanya yang baru bergabung ataupun yang akan bergabung ya, silakan nanti bisa sharing, diskusi, ketikkan di kolom komentar, kita akan diskusikan pertanyaannya bersama-sama. Siapa tahu justru dari pertanyaan-pertanyaan sahabat nanti akan menjadikan wasilah hidayah bagi sahabat yang lain yang ikut menyaksikan, baik yang live maupun nanti yang akan melihat rekamannya di YouTube ya. Baik, monggo silakan Ustadz Solihin untuk menyapa sahabat-sahabat semuanya sekaligus prolog ya tema kajian kita pada pagi hari ini tentang jurus disiplin kata. Monggo silakan Ustadz Solihin. Alhamdulillah, syukran Ustadz Sofi. Masya Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa maulah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahi wadah, wassalatu wassalamu ala mala nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa silaturahim di dunia yang baru bagi Ana ini. Dunia online, ya dunia kuantum lah ya Ustaz ya. Dunia kuantum yang segala sesuatunya serba mungkin kalau Allah berkehendak dan Allah takdirkan kita bisa silaturahim melalui media sosial. Ya, semoga pertemuan kita hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas undangannya Ustadz Sofi. Beliau keren banget nih, sama-sama TFT ya Ustadz ya. Betul, di Bogor waktu itu. Beliau ini adalah salah satu guru kami juga. Kita sama-sama belajar sama CTMR dengan Ustadz yang lain. Semua kita adalah menyebutnya mereka semua adalah guru-guru kita semua. Karena selalu ada pencerahan-pencerahan dari para CTMR atau Ustadz yang ada di penjuru negeri ini. Alhamdulillah. Baru kali ini Ana bisa ikut live gitu di channel IG, ini awalan, jadi mohon maaf kalau tidak nyaman di awal tadi. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dan bisa kedepannya ikut mewarnai dunia IG dengan ilmu-ilmu yang dahsyat, ilmu magnet rezeki. Terima kasih Ustadz Sofi sekali lagi, jazakumullah khairan katsir atas undangan antum, juga atas ajakan antum untuk bisa bergabung di channel antum. Bismillah. Mohon izin ya, sedia. Yang pertama, ya dalam kesempatan hari ini, Ana sangat bersyukur sekali dan tentu ucapan syukur itu yang pertama, Ana ingin menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Nasrullah, tentunya yang telah mengenalkan ilmu ini untuk kita semua. Karena berkat dan upaya beliau untuk merangkai ilmu ini sehingga bisa dikenal oleh semua orang, bahkan di masa-masa saat ini, ini saya sadari, kita sadari ilmu MR yang paling banyak berkibar di seluruh media medsos nih.
Pagi tadi kita sudah ikut Al-Kahfian berjamaah, langsung di YouTube, sekarang nyambung ke IG kan gitu. Luar biasa nih dunia online hari ini seolah dipenuhi dengan MR. Mudah-mudahan kajian-kajian agenda kita semua ini bisa membuat ajaib semua orang, khususnya di negeri ini dan penjuru dunia insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita hari ini apa Ustadz? Disiplin kata ya. Masya Allah. Jurus yang luar biasa ini ya. Iya, jurus disiplin kata. Disiplin kata satu jurus yang sangat-sangat kita sukai. Memang tidak mudah, tetapi bisa dan mungkin sekali terjadi. Dan kenapa sih kok, apa sih itu disiplin kata? Ya kalau saya kecil dulu, kebetulan di lingkungan kami sangat mendukung. Ya kalau dibilang beginilah, disiplin kata itu kalau ngomong tuh yang baik-baik saja. Ini gitu Ustaz ya. Dulu waktu kecil saya di lingkungan keluarga saya ini kebetulan kelahiran Lampung, Ustaz, di Metro, tapi orang tua saya aslinya Jawa. Ibu saya dari Ponorogo, terus bapak saya dari Kebumen. Cuman saya udah lahir besar di Metro, di Lampung, sehingga ya saya tidak terlalu paham dengan Jawa ini. Tapi kebiasaan Jawa itu terbawa saat saya kecil. Ketika kecil dulu waktu itu selalu orang tua kami nggak pernah selalu mengingatkan ketika ada kata-kata yang terlontar tidak baik, saru lah kalau dibilang ya, saru gitu, itu langsung spontan. Ngomongnya yang baik-baik, nggak boleh ngomong itu, nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong itu. Nah, bersyukurlah Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang keseharian hari ini atau masa lalu itu selalu dalam lingkungan yang seperti ini. Diingatkan oleh orang tua, diingatkan oleh guru, diingatkan oleh sahabat, untuk menjaga kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita. Sangat bersyukur. Karena ada keluarga lain, bahkan tetangga kami, saat kami tinggal di perumahan waktu itu, tetangga kami gandeng tembok. Setiap pagi, siang, sore, malam, yang terdengar adalah ribut antara bapak dan suami istri atau anak-anak. Dan yang keluar adalah apa? Kalimat-kalimat kebun binatang, keluar semuanya. Kalimat-kalimat tidak baik keluar semuanya. Luar biasa ini. Nah, saya nggak kebayang kalau lingkungan kita, di keluarga kita seperti itu. Nah, misalnya suatu rumah tangga begitu yang kondisinya seperti itu. Selalu omongan ucapan-ucapan tidak baik yang keluar, yang tak terkontrol, dan tidak ada yang menasihati, tidak ada yang mengingatkan. Nah, nggak kebayang kita kalau sampai dengan hari ini kita hidup di lingkungan seperti itu. Bersyukurlah kita sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, yang masih ada saudara, sahabat, orang tua sering mengingatkan, menegur. Ngomongnya hati-hati. Ngomongnya hati-hati. Nah, kenapa demikian? Ya karena memang ucapan itu adalah doa. Sebagaimana kita materi kemarin, pikiran adalah doa, maka kristalisasi dari pikiran itu adalah ucapan, adalah kata. Maka kata itu mewujudkan pikiran kita. Apa yang kamu pikirkan akan keluar dari lisan kita. Nah, maka jurus yang lalu, LOP itu wajib sekali untuk diterapkan dengan baik, sehingga pikiran-pikiran yang keluar selalu pikiran-pikiran yang positif. Saat ini, hari ini, kita bagaimana setelah pikiran kita positif, juga kata-kata kita bisa positif, begitu. Nah, karena ini sungguh dahsyat, luar biasa. Ketika kata-kata kita positif, berarti kita sedang melangitkan doa-doa kita ke ars, sehingga semoga tentunya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui amin para malaikat, tentunya juga keluarga kita, amin para semua orang-orang yang mendengar kalimat-kalimat kita. Sekarang kita bayangkan ketika kita ngomong di jalanan atau di kantor dengan rekan kerja, dengan sahabat, dengan siapa aja, kita ngomong baik, secara tidak langsung yang bersangkutan akan responnya baik. Bahkan tanpa diminta spontan amin begitu. Spontan amin gitu. Nah, ini kan suatu yang luar biasa. Pastinya insya Allah yang amin-amin seperti itu bisa diijabah oleh Subhanahu wa taala. Dan kalimat positif ini tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, tidak kenal situasi. Maksudnya apa? Saat bercanda pun bisa terjadi. Itu kalimat kita, kata-kata diijabah. Saat sedang nyanyi, terjadi lagu itu diijabah. Saat sedang kita marah, apalagi terjadi kalimat itu menjadi doa-doa yang dijabah. Bahkan saat kita sedih, murung, mengeluh dan sebagainya, itu bisa jadi doa-doa itu kalimat-kalimat jadi doa dan ijabah Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu hati-hati sekali. Dan saya sangat setuju jurus disiplin kata ini. Bahkan
menurut Ana sih, sampai hari ini saya belum ketemu ini satu jurus yang sama di kajian-kajian yang lain gitu. Bahkan ngaji kita dulu, kita nggak ada jurus disiplin kata itu apa gitu. Adanya ngomong baik-baik aja gitu kan. Pokoknya nggak boleh ngomong yang nggak baik gitu, intinya gitu. Mungkin itu Ustaz sebagai prolog Masya Allah. tentang disiplin kata. Terima kasih Ustaz Solihin ya. Ini sesi pertama pembuka yang sangat luar biasa ya. Ini ternyata juga ada nih dalam istilah Jawa ya, seperti tadi mengingat ketika kita bertemu teman kantor ya. Jadi ada istilah dalam Jawa itu ajindeng diri ya. Ajindeng diri itu harga diri kita itu dihargai dari pertama kan dari busana ya. Tapi sejatinya kalau ajindeng raga itu kan dari busana, dari pakaian. Tapi ajindeng diri itu tergantung dari latih atau lisan kita ya. Maka senantiasa mari kita senantiasa jaga sahabat semuanya. Ya ternyata disiplin kata ini juga bagian dari ya kristalisasi atau wujud dari kemarin law of projection ya. Kita mengelola pikiran kita dikristalkan oleh apa? Oleh lisan kita. Saat kita senantiasa berhati-hati pula dari lisan kita untuk senantiasa dijaga. Ya, dalam Al-Qur'annya ada juga menjelaskan tentang namanya adalah qaulan syadida. Ya, ini adalah disiplin kata benar dan tepat, berkata yang benar dan tepat. Ini ternyata kalau kita kupas lebih lanjut lagi sahabat semuanya, disiplin kata ini luar biasa dampaknya ya. Qaulan syadidah ini dampaknya luar biasa. Ini ada dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Fadilahnya apa? Yang pertama, kita akan mampu merubah nasib kita, diperbaiki amalan-amalan kita. Nah, yang kedua adalah diampuni perisai-perisai rezeki kita, dibersihkan dari kesalahan-kesalahan kita ya, dibersihkan dari ketidakbaikan diri kita. Nah, yang ketiga adalah kita akan mendapatkan kemenangan yang besar. Nah, apa ini? Nah, ini kita kupas dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai dengan 71. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah qaulan syadida. Maksudnya apa? Berkata yang baik dan benar, ya. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dari itu ia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Maka salah satu wujud dari kita menjaga lisan ini ternyata adalah salah satu bentuk manifestasi, implementasi bahwa kita ini juga bertakwa kepada Allah. Kalau kita sudah menyampaikan bahwa kita ini bertakwa kepada Allah, tapi juga harus dibuktikan dengan apa? Menjaga lisan kita ini. Masya Allah, ini luar biasa ternyata. Di lisan dan lisan adalah saat kita keluar dari lisan ini, bukan hanya kemarin ya, dan prasangka itu yang ternyata itu juga bagian dari perisai rezeki ya. Kemarin kita bahas Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ijtanibu katsiran minadh dhonni inna ba'dadh dhonni ismun. Ya, jauhilah kalian dari kebanyakan prasangka karena sebenarnya sebagian dari prasangka itu adalah DOSA, sudah masuk perisai rezeki. Lisan ini juga senantiasa dicatat ya oleh malaikat pengawasnya Pak Raqib dan Atid. Ini ada dalam Quran surat Al-Qaf ayat 18 ya. Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada ucapan terima kasih yang diucapkan malaikat pengawas yang selalu hadir. Maka apa? Kalau sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid, maka nanti akan menjadikan apa? Konsekuensi bagi kita akan kita pertanggungjawabkan. Maka mari sahabat semuanya senantiasa kita berhati-hati ya untuk senantiasa apa? Disiplin kata ini. Jaga kalimat-kalimat yang keluar dari kita untuk senantiasa apa? Yang baik-baik. Nah, tentunya ini masih ada hubungannya dengan LOP. Bagaimana agar senantiasa yang keluar nih baik-baik? Ya, kita harus jaga apa? Asupan informasi yang masuk dalam otak kita, dalam pikiran kita, dalam prasangka kita harus kendalikan ya. Ibarat kita itu ya, ibarat gelas berisi kopi itu warnanya gelap ya, warnanya tidak terang. Bagaimana agar itu isinya menjadi semakin jernih ya? Caranya adalah kita harus isikan kembali dengan air mineral, air yang putih. Maka semakin kopi ini akan semakin apa? Semakin terang. Bagaimana jika prasangka kita senantiasa apa? Dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang tidak baik, terus asupkan dengan informasi-informasi yang positif. Dengan cara apa? Masuk gua keajaiban, bersihkan ya lingkungan inputan informasi-informasi dari televisi, dari hal-hal yang tidak baik ya. Mungkin banyak sekali saat ini ada WA story, IG story ya, dan lain sebagainya yang tidak terfilter dengan baik. Maka mari kita saring, kita inputkan yang baik-baik, yang jernih, insya Allah. Maka gelas dalam pikiran kita yang nantinya akan tertuang lewat lisan kita akan senantiasa jernih, baik, dan senantiasa apa? Kita disiplin kata. Itu nanti akan diijabah, akan merubah nasib kita. Ini baru sesi pertama ya. Insya Allah silakan sahabat-sahabat yang baru bergabung, silakan ketikkan nama dan spasi kotanya, dan silakan nanti ketikkan pertanyaan untuk bisa kita saling diskusikan bersama-sama. Monggo untuk lebih lanjut lagi, silakan Solihin untuk bisa disambung lagi, untuk disempurnakan, dilengkapi lagi sambil kita nanti diskusi di sesi 2, sesi 3. Monggo silakan Ustaz. Baik, keren banget antum ini. Wah, antum memang Ustaz beneran ya. Antum alumni pondok ya, wah belajarnya pasti lebih dahsyat ini ya. Alhamdulillah hadis-hadisnya, nas-nas Al-Qur'annya keluar dan mudah sekali. Dan tadi menjadi salah satu
landasan kita, bagaimana kita mengaplikasikan jurus disiplin kata ini. Ya, Bapak Ibu, hadirin sekalian, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjut lebih jauh, ya tentu mengawali agenda kita hari ini di sesi kedua. Ya, tadi saya tidak ingat ini kembali nih saya ngomong-ngomongnya juga hati-hati nih. Tidak ingat untuk mendoakan para audiens sekalian. Sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya, ya saya doakan lah ya, kita doakan semua, semoga para audiens ini semua dimuliakan, dibaikkan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan yang paripurna, ya diberkahi rezekinya, anak-anaknya, putra-putrinya soleh-soleha, selantiasa menjaga disiplin kata yang baik gitu. Karena hari ini saya rasakan ananda kami yang ketiga nih, seorang putri umur masih 5 tahun, alhamdulillah saat ini menjadi pengingat kami di rumah. Ketika tiba-tiba terlontar kalimat yang tidak baik, contoh misalnya ada kalimat males gitu, langsung spontan, Umi bukan itu, tidak rajin, seperti itu. Wah, luar biasa ya. Nanti kalau memang ada kesempatannya akan saya hadirkan beliau anak kecil ini supaya bagaimana mengalihkan kalimat-kalimat yang tidak positif menjadi positif. Beliau sudah cukup menguasai lah apa yang harus diganti. Kalau ngomong ini gimana ngomongnya, begitu dan sebagainya. Ini menjadi pengingat ini. Nah, karena memang seperti kata Ustaz Nas dan beberapa tentunya trainer-trainer yang lain, bahwa tidak ada cara paling mudah untuk merubah nasib selain disiplin kata. Jadi kalau kita, seperti saya bilang tadi, bagi kita yang di awalnya berada di lingkungan yang mudah, yang memang menjaga disiplin kata, maka itu akan terbawa menjadi nasib kita pada hari ini. Demikian orang-orang yang memang lingkungannya waktu itu kok tidak mendukung begitu, sehingga kalimat-kalimatnya yang keluar tidak positif, bisa jadi hari ini adalah karena doa-doa waktu itu gitu. Nah, bagaimana kita merubahnya? Ya mari kita hari ini kita rubah kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik dalam hal lisan tentunya menjadi hal yang baik. Hanya ada yang positif saja yang keluar. Dan karena kita punya anak, kita punya putra-putri, kita tentu ingin nasib putra-putri kita nanti menjadi baik kan saya? Tentunya. Betul. Pasti. Nah, untuk itu dari sekarang kita rubah. Kita pola anak kita di sekarang untuk supaya lisannya itu keluar yang positif-positif saja begitu. Yang baik-baik saja. Kita yang memolanya begitu. Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang keluarnya dari lisan anak-anak kita yang tidak baik. Karena kita mendengarnya jadi tidak nyaman dan sejadi itu menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang apalagi saat ini momennya kita di rumah, kita nggak banyak bergaul di lingkungan luar yang mungkin bawa hal tidak positif. Nah, saat ini kita biasakan di rumah kita untuk hanya ada kata-kata yang baik saja. Tidak ada kata-kata yang lain selain itu. Males jadi ganti tidak rajin atau belum rajin gitu kan. Nanti kalau misalnya atau tidak semangat. Kok Umi kok pagi ini adik ini kok nggak semangat banget sih. Nah, itu lebih enak dengarnya kan, nggak semangat banget. Oh ya biar semangat gimana deh? Oh mungkin harus mandi pagi, mungkin harus ini begitu dan sebagainya. Biar lebih semangat lagi. Atau kalimat yang lain, misalnya tentang kondisi di rumah kok tiba-tiba kita sering karena perasaan emosinya lagi tinggi sehingga kita keluar kalimat yang nggak baik, sehingga spontan terlihat marah begitu ya. Umi nggak boleh begitu, nggak boleh marah. Atau berarti kalimat marah diganti. Kalau emang nggak seneng aja sih, nggak usah begitu. Nah gitu. Jadi kita latihlah begitu. Nah saatnya ini momentum nih Tat. Momentum kita sedang di rumah nih. Betul. Karena kalau nanti kita udah lepas dari hal di rumah ini, kita udah keluar lagi ke lingkungan. Jadi lingkungan udah mewarnai kita lagi gitu. Nah sebelum kita terwarnai oleh lingkungan nanti di luar, saat ini kita warnai rumah-rumah kita, istri kita, anak-anak kita sendiri, biasakan dengan yang baik-baik. Sehingga nanti saat kita ada keluar, kita akan mewarnai orang lain. Nah hari ini, alhamdulillah, kebetulan anak diamanahi sebagai salah satu perangkat desa di kantor desa kami. Nah sehingga walaupun kondisinya hari ini harusnya lockdown di rumah, misalnya, kami dari awal pandemi ini sampai hari ini selalu ngantor terus. Karena pelayanan terus di masyarakat. Dan alhamdulillah, teman-teman di kantor dulu sudah pernah ikut training MR. Saat anak alumni camp semangat ingin mengadakan training MR,
Alhamdulillah ada waktu itu ada Kang Asdin, juga Kos Feris yang mengisi materinya di Lampung. Nah, alhamdulillah hampir 90% perangkat desa kami saya ajak jadi peserta privat training sehari, luar biasa itu. Sehingga ya saya sangat-sangat, ini satu keajaiban bagi saya. Tiba-tiba kok kita ngadain training, kok pesertanya kok rata-rata orang desa kita, kantor kita semua. Ada bendaharanya, ada kaur, ada kasih gitu. Yang ikut, ada BPD waktu itu yang ikut di acara itu. Sehingga dampaknya luar biasa. Sehingga hari ini ketika kami bekerja di kantor desa, ya paling tidak kalimat-kalimat yang positif itu menjadi suatu kebiasaan kita. Kita tidak ada kalimat-kalimat yang kalau toh masih ada 1, 2 berarti itu belum ikut training gitu. Belum ikut waktu itu ada satu rekan kita yang ngomongnya masih nggak bagus ya ada. Tapi kita ingatkan, keluarnya yang bagus sih nggak begitu. Ada yang keluarnya kadang-kadang bahasa-bahasa binatang dan sebagainya gitu. Pasti ada itu. Kita ketika di kantor, suasana ada di kampung ya, keluar kalimat begitu, yang saru-saru begitu ya kita ingatkan. Nggak begitu sih ngomongnya, ganti loh. Kalau kira-kira nggak seneng, doakan aja sih, kamu keren banget, kamu cantik amat sih, kamu ganteng amat. Nah, gitu kan lebih enak dengernya. Kalau nggak seneng didoakan, walaupun kondisinya nggak suka kan gitu. Nah, artinya, ini sekali lagi biasakanlah yang baik ini dari rumah kita sendiri. Dari rumah kita sendiri, dari diri kita sendiri, lingkungan kita sendiri, terus mewarnai sampai dimanapun kita berada. Sehingga saat kita keluar nanti, insya Allah bukan kita yang warnai, tapi kita mewarnai lingkungan kita dalam hal khusus disiplin kata tentunya. Karena ini adalah doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sih yang tidak ingin hidupnya lebih baik gitu? Nah, di mana mulainya? Dimulai dari kata-kata yang baik. Itu prinsipnya. Mungkin itu, Ustaz, bisa di-sharing kita bergantian. Oke, silakan. Baik. Terima kasih Ustaz Solihin, Masya Allah, luar biasa. Ini benar-benar langsung ya, praktek aplikasi, langsung lingkungan yang luar biasa, ya langsung mengenal Magnet Rezeki dan dipraktekkan dalam lingkungan kerjanya. Masya Allah, luar biasa. Dan ini benar-benar langsung ya, kisah nyata. Masya Allah. Baik, sahabat, ini terkait mengapa ini ya, kok ternyata disiplin kata ini sangat mempengaruhi ya kondisi ya pasangan kita, orang-orang di sekitar kita. Ini ternyata ada rahasia yang luar biasa. Mari kita coba kupas ya perlahan. Ya, ada satu penelitian yang luar biasa meneliti tentang air ya. Ini Profesor ya Dr. Masaru Emoto dari Jepang meneliti air. Ketika diberikan ucapan kata-kata yang tidak baik, dia ketika dibekukan ya seketika minus 5 derajat Celcius suhunya, ternyata setelah dicek pakai alat itu berbentuk apa? Seperti bubur ya. Bentuknya seperti energinya tak berbentuk ketika diucapkan kata-kata yang tidak baik. Ya, I'm sick of you dan lain sebagainya, kamu itu jahat dan lain sebagainya. Nah, namun di sisi yang lain saat air ini ya diucapkan kata-kata yang baik, ya, ternyata apa? Saat sama-sama dibekukan seketika minus 5 derajat Celcius, ternyata setelah dicek pakai alat bentuknya adalah seperti diamond, seperti berlian. Ada energi berlian ya di balik kata-kata. Ini pengaruh terhadap air. Nah, apa hubungannya air ini dengan diri kita? Ternyata sahabat semuanya, kalau diteliti lebih lanjut, ternyata manusia ini ya organ yang terbanyaknya, dominannya ketika bayi baru lahir itu 85-90%-nya adalah terdiri dari strukturnya adalah mineral. Ya, dari air, baik itu dari blood, dari darah dan lain sebagainya. Otak kita pun juga apa? 80%-nya adalah dari apa? Dari mineral. Nah, bisa bayangkan sahabat, jika air biasa saja diucapkan kata-kata yang tidak baik, bentuknya menjadi energi bubur, apalagi jiwa kita, apalagi kondisi diri kita. Maka apa? Orang-orang yang mendengar ucapan-ucapan kata yang tidak baik dari lisan kita, bahkan diri kita yang pertama kali mendengar ya lewat telinga kita, yang langsung ya masuk dalam pikiran kita, maka jiwa kita pun akan tidak ringan, tidak mudah. Seperti apa? Tadi air. Kalau bayi tadi 80-90 itu bayi. Bagaimana dengan orang dewasa? Itu masih di angka 60-75%-nya masih mineral. Bagi manusia yang di atas 60 tahun ya, telah diteliti ternyata 60 tahun ke atas pun masih dominan mineral dalam dirinya. Maka hati-hati sekali saat kita ucapkan kata-kata yang ya tidak baik akan berdampak tidak baik. Maka seringkali dalam training kita sampaikan ada kisah tentang cuci piring ya. Saat sahabat-sahabat hadir di kajian di private training di seminar ya, masih asik nih, masih seru. Mayoritas ya yang hadir adalah jamaahnya ibu-ibu ya, yang datang pasti rata-rata perempuan. Saat pulang kaget nih tiba-tiba ya suaminya tumben-tumbennya tidak pernah melakukan ya, bahwa dia itu cuci piring, dia itu ya cuci baju. Ketika sang istri datang tiba-tiba mengucapkan kata-kata tadi, tumben ya, kemasukan jin apa ini? Nah, ini mengucapkan kata-kata energi bubur. Kira-kira apa respon dari suami?
tentulah dia tidak akan melanjutkan lagi. Nah, bagaimana caranya agar ini senantiasa semakin powerful dan istiqomah untuk dilanjutkan terus nih? Kita jangan ucapkan kata-kata yang tidak baik, karena saat tadi ucapkan tumben kemasukan jin apa ini, yang terjadi apa? Bukan hanya berhenti, tapi bisa jadi saat cuci piring, piringnya terbang gitu ya. Jadi hati-hati sekali sahabat kita menjaga ya. Alhamdulillah makin sayang ya. Jadi ada ucapan-ucapan yang positif. Maka suami bukan hanya cuci piring, cuci baju, ngepel-ngepel lantainya sekalipun juga akan dikerjakan. Kenapa? Karena ada energi berlian di sini. Maka ini sangat powerful. Bahkan dalam satu komunitas kami yang lain ini sampai mengkaji bahwa ternyata sel darah manusia itu juga sel darah manusia itu juga ternyata mengikuti ketika ada ucapan-ucapan perasaan dalam diri manusia, sel darah itu juga bereaksi, sahabat. Nah, apa reaksinya? Ketika kita itu sedang tidak nyaman, ya, panik, hektik, ya, ini dalam kata-kata yang tidak disiplin katanya adalah hal-hal yang kita krodit, ya, kita ini kemprungsung, ya, dalam bahasa Jawa. Yang terjadi sel darah itu banyak sekali yang perlahan-lahan mulai dalam bahasa kita bukan disiplin katanya adalah mulai hancur satu persatu. Tapi dengan kita senantiasa hadirkan jiwa kita yang tenang, kalimat-kalimat positif, mendengarkan Al-Quran, kalimat-kalimat yang positif, yang terjadi sel-sel darah ini justru akan semakin produksi kembali, semakin baik, ya. Maka kesehatan pun dalam diri akan semakin baik. Ternyata ini disiplin kata ini sangat powerful juga bagi kesehatan diri kita, kesehatan mental kita, yang insya Allah juga akan berdampak kepada nasib kita. Bahkan seringkali Ustaz Nasrullah juga sampaikan, ya, guru kita yang luar biasa dalam Quran surat Al-Dariyat ayat 23, sebab-sebab rezeki dari langit itu akan diturunkan. Ya, fawarobis sama iwal ard innahul hakum mislama annakum tantikun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa-apa yang kamu sampaikan itu akan benar-benar terjadi sebagaimana apa yang mereka katakan. Maka hati-hati sekali ya saat ini, sahabat semuanya. Baik, masih menunggu sahabat yang lain untuk memberikan komentar atau pertanyaannya, ya. Mari kita sambung lagi sesi berikutnya ini dengan Ustaz Solihin, insyaallah, ya. Monggo, silakan Ustaz Solihin. Baik. Keren banget nih. Tambah waktunya ini kayaknya. Ilmunya semakin terbuka terus nih. Baik, ya, memang begitu. Kita dalam hal ilmu ini, jurus apapun, ya, ilmu apapun, memang yang paling penting adalah amalnya, prakteknya. Gitu. Teori-teori itu penting, tapi praktek akan lebih penting. Dan praktek itu kan disertai dengan teori-teori, kan, dengan dasar-dasar nas yang jelas. Maka, yuk, kalau Pak Nas selalu mengajak, mari ilmu ini kita praktekkan, gitu kan. Jadi apa? Praktekkan. Mana praktek lah. Ketika kapan? Saat ini, ketika nanti kita keluar dari kajian ini, ketika biasanya kita ngomongnya ya yang nggak baik, langsung gantilah switch. Gimana cara gantinya? Ya cukup dirubah aja. Kalau bahasa Indonesia kita belajar, ya lawan katanya lah begitu ya. Pernah belajar lawan kata susah itu apa? Oh mudah, berarti tidak mudah dan sebagainya. Coba juga nanti ditulis ya ini teman-teman, silakan ditulis di komennya yang sudah hadir. Nanti kira-kira kalimat-kalimat negatif apa yang harus diganti, yang positif. Silakan, kalau yang bisa langsung diganti saja sendiri. Kalau tidak, ya nanti kita informasikan. Misalnya ada kalimat ini gimana caranya biar positif, gitu. Kita ganti dengan kalimat yang lain, gitu. Nah, ini sangat mudah sebenarnya. Cuman yang nggak mudah itu membiasakannya. Kalau sudah mungkin udah 40 tahun kita biasa ngomong malos, sampai hari ini malos, terus ngomongnya ketika ngubah tidak rajin atau belum rajin, ya nggak mudah, gitu. Bayangin saja 40 tahun. Kalimat itu yang muncul terus. Tiba-tiba sekarang kita ganti, gitu. Bagaimana? Ya itu nggak mudah. Itu nggak mudah, tapi bisa. Dan biar kita mudah, aja lingkungan kita. Kita nggak sendiri. Kalau kita memang ngelatihnya sendiri aja, mau ngomong ganti kalimat positif sendiri aja, tapi lingkungan kita masih saja yang nggak baik, ya kita akan terwarnai terus. Maka kita ajak teman, komunitas kita, sahabat kita, sekali lagi ya istri kita, anak kita ajak dari sekarang. Kita latih untuk bareng-bareng kita ngomong yang positif terus. Hutang misalnya, hutang itu kan sesuatu yang tidak baik. Ketika hutang kamu belum dibayar kemarin, gitu, dengar hutang kalimatnya nggak nyaman banget, gitu kan, rendah banget kalimatnya, kita ganti. Apa itu hutang? Kita ganti dengan amanah. Nah, ngomong amanah ini kalau kita sendiri nyampaikan ke orang lain yang nggak ngerti, ya, hutang amanah siapa itu, gitu kan, pasti nggak akan nyambung, gitu. Makanya kita harus ajak, kita buat komunitas, kita sebarkan ke pengajian, ke komunitas kita, mungkin guru-guru, komunitas kita sesama pelajar, komunitas kita di pekerjaan, di rumah tangga sendiri, kita harus sampaikan ini. Nah, ananda kami yang kecil ini,
karena biasa dengar audio Pak Nas, jadi ketika suatu saat kami terus gitu, si istri gitu, udah, waduh, ini mau bayar hutang puasa nih, bukan hutang Umi, amanah, seperti itu Ustaz. Ya amanah puasa. Nah artinya ya itu kalau lingkungan itu kita bisa ajak orang lain berbuat begitu, kita akan ada pengingatnya gitu. Ini contoh kecil seperti itu. Kayak lagi ini kembali ke contoh di rumah, karena emang sehari-hari kita di rumah, anak-anak nggak sekolah gitu kan, cuma di rumah. Ketika ya ngomong apa aja udah harus yang baik lah pokoknya. Tidak ada kalimat-kalimat yang tidak baik. Bahkan kalau tadi ayat Al-Quran, di hadis juga ada ya Ustaz ya. Kalau silahkan siapa yang beriman dengan beriman beramah dari akhir, maka ucapkanlah kata-kata yang baik atau diam kan gitu. Artinya nggak ada pilihan lain selain kata-kata baik. Nggak ada pilihan yang kata baik, pilihannya kata kurang baik gitu. Nggak ada kata baik, kata-kata yang sedang-sedang nggak ada, adanya diam gitu. Kalau ngomong ya yang baik aja gitu. Kalau emang nggak bisa ngomong baik, diem aja gitulah pilihannya. Nggak ada pilihan yang lain gitu. Nggak ada pilihan yang setengah-setengah baik, nggak ada. Ketika kita ngomongnya itu kira-kira mau ngomong ini, oh kok menyakiti orang. Kalau saya ngomong ini kira-kira bagus nggak nih di lingkungan sini. Karena ada kata-kata itu yang memang di satu daerah kata itu baik, di satu daerah lain nggak baik kan gitu. Betul ya? Omongan satu kalimat begitu. Maka kita harus ya ini banyak belajar lah, banyak belajar, baca-baca buku lagi ya, dengar ceramah, kajian sebagainya untuk mendapatkan kalimat-kalimat yang baik-baik ini. Sekali lagi kita ngomong apa begitu di satu daerah di Lampung, kalimat apa gitu. Ada satu kalimat di Lampung itu yang dijawab biasa ngomongnya Ustaz. Kita ngomong gitu, dijawab biasa nih. Itu di Lampung itu saru gitu. Wah, kita bisa kena bully juga situ. Bisa dimarahin orang gitu, orang nggak suka dengan kita. Nah ini kita hati-hati. Nah kalau ya paling tidak bahasa Indonesia lah, bahasa nasional kita, kalimat-kalimat yang keluar itu yang baik-baik saja dalam pekerjaan dan sebagainya. Apalagi marah, kan banyak kisahnya tuh, kisah Imam Syafi'i sih Ustaz ya, yang ketika marah ibunya, maka yang keluar doa. Bagi marah dan yang marah orang tua, bagi orang tua marah kepada anak itu ya boleh, tapi kalimatnya itu. Iya, kalimatnya itu kalimat yang baik. Doanya isinya. Gitu. Karena saat sekali lagi, disiplin kata ini nggak mengenal waktu, nggak mengenal saat, nggak mengenal kondisi. Apapun, bahkan lagu saja. Bahkan saya pernah lihat putaran video filmnya dulu anak sekolahan. Di situ ternyata si babenya, Binyamin, waktu itu, pernah mendoakan dalam film itu. Saya doakan kamu Dul jadi bupati. Alhamdulillah. Pak Rano Karno jadi bupati Banten. Salah satunya mungkin bisa jadi dari doa-doa di film itu gitu. Artinya doa ini sekali lagi filmkah, lagukah, bahkan lagu. Ada lagu dulu kan, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Biasanya dipulangkan bener sama suaminya ke ayahnya gitu. Nah, lagu ini juga jadi doa gitu. Maka semuanya intinya tidak hanya dalam hal kajian, dalam hal apa, ngomong apapun, ngomong santai pun, bahkan bercanda sekalipun. Bercanda, guyon-guyon sama teman, jangan sekali-sekali guyonnya yang macam-macam. Mampus kamu, aduh, luar biasa. Itu doa tuh teman-teman sekalian ya. Mati kamu, itu doa itu. Hati-hati, bisa jadi Allah mematikan rezeki kita, Allah mematikan kebaikan-kebaikan kita, Allah mematikan yang hal-hal positif dalam diri kita gitu. Makanya, karena sekali lagi omongan-omongan itu jadi doa gitu. Nah, bercanda sekalipun kita bercanda yang baik-baik. Bercanda, ngobrol serius, juga bahkan marah pun kita marah yang baik. Kalau marah kan, ya Allah, kamu ini keren banget sih nak, mudah-mudahan jadi penghafal Quran gitu kan. Ya jadi satu yang dimarahin juga bisa jadi seneng gitu kan. Ya, jadi seneng terus ya energi marahnya nggak kelihatan. Padahal itu adalah suatu yang tidak baik. Artinya suatu yang kondisi yang nggak bagus marah, tapi di setting oleh kita dengan kalimat yang baik menjadi baik. Mungkin itu Ustaz, kalau memang harus 3 sesi ini jadi 4 sesi ya mohon maaf Ustaz. Pokoknya kita ikut aja lah. Yang penting kita berganti-gantian. Mudah-mudahan teman-teman yang belum bergabung nanti bisa lihat streaming, dilihat di rekamannya saja, di videonya, di YouTube-nya atau di Facebook-nya. Antum mah keren banget ini, ada YouTube, ada Facebook, ada IG, semuanya ada semua. Luar biasa. Mudah-mudahan jamaah semakin banyak,
terus semakin mewarnai untuk mereka semua, sehingga kita nggak tahu amal kita yang mana yang Allah ridho sehingga bisa menyebabkan kita selamat, bisa menyebabkan kita sukses masuk ke surga. Kan ini gitu saja. Kita semua beramal ingin mendapatkan jannahnya. Nah, mungkin saat ini momennya adalah IG ya, bisa jadi IG ini mengantarkan kita ke jannah gitu kan. Bisa jadi nanti Facebook kita atau YouTube kita. Karena memang seperti kata Pak Nas, ya ini di luar materi, tapi ada hubungan juga. Kata Pak Nas bahwa dunia ini adalah semua benda ini adalah dunia, IG adalah dunia, Facebook adalah dunia, YouTube adalah dunia. Tapi ketika dunia itu kita jalankan untuk kebaikan, untuk yang positif, kita bisa menjadi berpahala, menjadi akhirat, kan gitu. Kita ngambil momen itulah. Kita berterima kasih bagaimanapun juga dengan penemu YouTube, penemu Facebook, penemu IG, walaupun beliau mungkin saat itu belum Muslim, ya kita doakanlah beliau nanti di para penemu-penemu media ini nanti di penghujung hayatnya bisa menjadi seorang Muslim. Itu ya. Sehingga bersama-sama kita ke surga lah gitu nanti insya Allah ya. Kita gini itu. Ya ini juga omongan positif dah. Walaupun kita sepertinya bercanda, tapi kalau kita begini kan jadi enak gitu ya. Jadi enak, jadi doa gitu yang keluar. Kita doakan juga mereka semua. Seluruh yang peserta yang hadir hari ini kita doakan semua bisa menerapkan jurus yang positif ini dalam semua keseharian. Ya mungkin itu sebentar lagi Ustadz, kalau memang harus 3 sesi jadi 4 sesi 5 sesi ya mohon maaf lah, maklumi aja. Yang penting berjalan sebagaimana mestinya. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustaz Solihin ya. Ini memang ada keterbatasan waktu ketika pakai live Instagram itu hanya 60 menit Ustaz. Jadi kita batasi gitu ya. untuk belum 60 menit. Ya. Ini ada pertanyaan yang Masya Allah, terima kasih nasihat yang luar biasa. Luar biasa dari Ustaz Solihin kepada kita semua. Untuk senantiasa apa? Kita berhati-hati dari lisan kita. Untuk senantiasa apa? Kita berdisiplin kata. Senantiasa keluarkan lewat tutur kata kita adalah suatu hal yang baik-baik semuanya ya. Baik sahabat semuanya, ini ada 2 pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Saad Ahmadi, beliau dari Blitar ya. Gimana kalau orang-orang keliling kita tidak menerapkan disiplin kata, apa berpengaruh terhadap perisai kita? Masya Allah. Ini mohon izin untuk saya menjawab ya. Iya, silakan. Terkait dengan pertanyaan ini masih ada hubungannya dengan ya materi-materi kita kemarin ya. Awalnya adalah manusia ini sejatinya awalnya adalah bersih, berikutnya apa? Ya ada cover, ya ada hal-hal yang akhirnya apa? Kita yang menodai diri kita sendiri sehingga turunkanlah ketidakbaikan kepada kita. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 79 disampaikan ya, ma aswabaka min hasanatin faminallah wa ma aswabaka min sayyi'atin famin nafsik. Adapun segala bentuk kebaikan itu datangnya dari sisi Allah. Wa ma aswabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan adapun ketidakbaikan semuanya itu datangnya dari siapa? Famin nafsik, dari diri kita sendiri, bukan dari Allah. Maka mari senantiasa kita ya husnudzon kepada Allah. Nah, kenapa saat ini kok dihadirkan persoalan nasib kita nggak baik itu sejatinya datangnya dari siapa? Karena kelakuan-kelakuan diri kita sendiri. Bisa jadi kelakuannya itu adalah terbentuk dalam tingkah laku tangan, tindakan, lisan kita maupun dari pikiran kita. Ini masih ada hubungannya dengan kemarin di law of projection. Baru kita sangkakan saja kalau isi prasangka ini nggak baik itu sudah menjadi don, itu adalah menjadi apa? Ismun, menjadi perisai rezeki. Jadi hati-hati sekali ketika ada lingkungan diri kita itu menyampaikan kalimat-kalimat tidak positif, kok itu masuk dalam prasangka kita, itu pun juga akan masuk menjadi perisai rezeki. Maka bagaimana cara ya menjaganya? Kita harus apa? Sering-sering masuk gua keajaiban. Ya, maksudnya apa? Kita sering-sering apa? Untuk perbaiki hablum minallah kita. Ya, perkuat hablum minallah kita bersihkan diri kita, kurangi dulu media-media informasi yang tidak positif di sekitar kita. Kalau kita sudah kuat, ya kita bisa mewarnai mereka, menularkan energi positifnya. Kalau kita nggak kuat, kita akan apa? Kena warnanya. Akhirnya kita apa? Kena dampak kita. Ya, maka ada istilah namanya diamond in, diamond out, garbak in, garbak out. Maksudnya apa? Ketika apa yang kita lihat, kita dengar di lingkungan kita, ya kita rasakan itu adalah hal-hal yang baik, diamond, kita masukkan dalam pikiran kita, maka yang keluar lewat lisan kita pun adalah diamond juga, energi berlian, kata-katanya juga yang positif. Tapi kalau yang kita inputkan seringkali kita dengar hal-hal yang tidak baik, awalnya kita kuat, tapi lama-lama apa? Akan juga benteng kita. Maka mari sahabat semuanya senantiasa jaga ini ya. Apa? Dengan cara apa? Inputkan, jaga hal-hal di sekitar kita, lingkungan kita yang kita masukkan adalah hal-hal yang positif ya. Rajin-rajin apa? Istighfar ya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah aja kita menjadi tenang ya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub ya. Dengan cara apa? Istighfar ini melepas perisai rezeki ya. Kita dengan kalimat-kalimat tahmid ya. Subhanallah ya, kalimat-kalimat syukur ini luar biasa juga. Maka apa? Itu adalah energi berlian, akan berdampak kepada nasib kita yang berlian juga ya. Berikutnya ada pertanyaan kedua adalah, jika
omongan-omongan itu sudah terlanjur dikatakan, ya, apa amalan yang bisa dilakukan untuk menghapus dosa-dosa dari perkataan yang buruk, ya, selain istighfar. Masya Allah. Nah, sejatinya ya, selain untuk menghapuskan perisai-perisai rezeki kita dengan kita taubatan nasuha dan istighfar, kita dengan cara apa? Dengan timpa dengan amalan-amalan yang baik. Maka ibarat tadi saya analogikan ketika di awal, ibarat kita ini punya gelas, gelas ini berisi sebuah kopi, ya ini warnanya tidak terang, ini ibaratnya adalah kesalahan-kesalahan kita, ibaratnya adalah DOSA kita, perisai-perisai rezeki kita, ini kopi semua penuh warnanya adalah ya tidak terang. Dan ini agar bersih lagi, ya. Maka kita gerojokin dengan hal-hal yang baik, timpa dengan amalan-amalan yang baik. Ya, gerojokin air yang bening, air yang jernih, ya, dengan air mineral, maka yang terjadi apa? Lama kelamaan kopinya akan semakin apa? Semakin memutih, ya. Otomatis yang warna tidak terangnya akan keluar. Nah, ini kita akan menjadi kembali bersih lagi. Inilah proses yang disebut dengan namanya tasbih nafsi, pemurnian jiwa kita. Untuk apa? Untuk kita bisa semakin bersih lagi, karena Allah itu sifatnya adalah suci, Allah itu bersih. Kita tidak akan bisa masuk ke dalam jannahnya Allah kalau kita tidak bersih. Mari bersihkan diri kita sebelum Allah paksa untuk bersihkan diri kita. Dengan apa? Dihadirkan tanda cinta yang luar biasa. Ini nanti akan menjadi paradox of Cain. Saat Allah hadirkan di persoalan-persoalan itu sejatinya adalah wujud dari kasih sayangnya Allah. Allah berikan itu agar apa? Kita ini ya dapatkan bungkus permen, kita akan dapatkan permen yang sangat indah. Ya, saat kita mau menerimanya, Allah pun juga apa? Bersihkan kita dari perisai-perisai rezeki ini. Masya Allah, luar biasa. Baik sahabat-sahabat yang luar biasa, ya tak terasa sudah hampir 60 menit ya, nanti bisa disconnect otomatis ya. Tapi sebelumnya mohon izin sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita nanti akhiri, mohon izin nasihat yang luar biasanya dari Ustadz Solihin untuk kita semua ya yang hadir di sini maupun nanti melihat dari rekamannya, wabil khusus terutama nasihat buat saya pribadi, karena saya ini adalah pendosa yang terus belajar untuk senantiasa apa ya, membersihkan diri dengan cara memuliakan, bahagiakan sahabat-sahabat semuanya. Monggo silakan Ustadz Solihin. Masya Allah. Apa rangkaiannya ya? Kita merangkai ini ya, Masya Allah. Intinya begini, Bapak Ibu sekalian, ya bahwa disiplin kata ini adalah hal-hal yang baik dari sononya. Artinya sebenarnya sebelum kita lahir itu sudah ada kebaikan-kebaikan ini. Dan lingkungan-lingkungan kita itu mewarnai kita. Maka bersyukurlah bagi yang memang berada di lingkungan yang positif. Orang tua yang saya mengingatkan, bersyukur, jangan marah. Yang tidak baik, tidak senang gitu, bersyukurlah. Dan saat ini ketika kita ada di kondisi yang tidak positif, maka saatnya kita berjuang untuk ikut memperbaiki kondisi ini. Dengan apa? Dengan kata-kata saja. Tidak dengan yang lain-lain, dengan pikiran kita yang positif dan kata-kata kita. Mulai kita kenalkan dulu. Kita tiba-tiba ngomong, anak ini kok cantik amat ya, padahal kondisinya mungkin tidak cantik. Tapi kita sebut seperti itu. Atau, soleh amat ini ya, padahal dia tidak soleh, sedang kondisi tidak soleh. Tidak nunggu dengan orang tuanya. Dia kita lingkungan tetangga kita kok marah-marah sama anaknya begitu. Kita deketin, kita sampaikan, soleh gini, ada yang pinter. Itu seperti itu. Sehingga nanti kita reaksi si anak itu pasti akan beda. Sehingga itu menjadi pelajaran untuk orang tua kita. Pokoknya intinya praktekkan ilmu ini di mana saja, kapan saja, tidak kenal waktu, tidak kenal saat, tidak kondisi. Praktekkan langsung. Di masjidkah kita sedang ngobrol dengan teman apapun, di lingkup rumah tangga kita, praktekkan. Ini praktekan. Nah, dan tidak boleh hanya sebagai pengetahuan saja, nggak dipraktekan, sehingga ya menjadi tidak manfaat untuk ilmu kita. Gitu. Karena ilmu kita adalah ilmu yang praktikal, yang harus dipraktekan langsung. Dan ini menjadi penting sekali. Ya kita mulai dari diri kita, lingkungan kita, dan semuanya. Misalnya, sehingga ya insya Allah kalau satu lisan saja yang kita sampaikan itu ditiru oleh orang lain dan orang lain itu mengamalkannya menjadi amal jarah kita. Mungkin itu Ustaz. Ya, baik. Bermanfaat. Amin. Masya Allah ya. Memang betul. Ya. Amin ya wajazakillah. Masya Allah ya. Jadi memang intinya adalah awalnya itu harus kita paksa dipraktekkan tuh. Awalnya dipaksa ya. Maka lama-lama akan apa? Menjadi biasa. Lama-lama akan menjadi terbiasa. Dan di saat itulah ya. Saat kita senantiasa apa? Menjaga disiplin kata ini adalah cara yang paling mudah untuk merubah nasib sekaligus mengundang keajaiban ya, Masya Allah ya. Maka sahabat-sahabat semuanya, mari senantiasa kita berlatih diri ini untuk senantiasa paksakan diri kita untuk senantiasa bertutur kata yang baik. Insya Allah itu nanti menjadi doa inilah yang senantiasa Allah ijabah ya. Ud'uuni astajib lakum, inilah yang akan senantiasa diijabah oleh Allah. Amin. Maka sejak kita ini adalah kumpulan dari kata-kata doa-doa kita di masa lalu. Maka untuk merubah nasib kita,
tentukan dari saat ini. Mulai dari saat ini untuk apa? Mulai dari merubah kata-kata kita, ya ucapan-ucapan kita kepada saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, serta teman kerja kita. Baik, terima kasih sahabat semuanya ya telah bergabung juga dengan live IG ini maupun di YouTube ini. Ya silakan, mari kita luruskan bersama-sama, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama sahabat semuanya. Ya, baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz Solihin, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan hati, serta sahabat-sahabat semuanya yang hadir di sini. Ya, mari kita doakan dan mohon maaf ya sahabat-sahabat semuanya jika ada suatu hal yang belum tepat, ya baik dari saya pribadi maupun dari Ustadz Solihin maupun kami mewakili Magnet Rezeki, jika ada sesuatu yang belum tepat, mohon ridhonya yang sebesar-besarnya, karena ya jika sahabat-sahabat tidak ridho akan menjadikan perisai rezeki bagi kami. Ya, mohon ridhonya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Jumat ke depan dengan tema yang lebih dahsyat lagi. Insya Allah siap gabung.